Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yunita Fitriani Harahap, NIM 2106112275. Saya dari jurusan Kehutanan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mengetahui apa sih hubungan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita harus mengetahui apa pengertian dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa Indonesia, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda yang dimana terdapat gambar bintang, gambar pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas, yang dimana ini mencerminkan 5 sila Pancasila. Pancasila bersifat luhur yang tidak dapat diubah-ubah karena sudah ada sejak nenek moyang dan merupakan filsafat bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan peraturan perundang-undangan negara tertinggi tingkatannya di dalam negara dan juga merupakan hukum dasar negara yang tertulis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kedudukan Pancasila dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara atau tertib hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi di Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Intinya, kita berpatokan atau berlandasan terhadap dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya yang pertama yaitu sebagai norma hukum. Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap landasan negara atau masyarakat, setiap warga negara Indonesia, dan penduduk Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar juga berisi norma-norma yang harus kita taati dan kita laksanakan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis tertinggi di Indonesia, yang dimana setiap produk hukumnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, dan perda, dan aturan kebijaksanaan pemerintah berlandasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Hubungannya yaitu Pancasila merupakan satu kesatuan nilai dan norma yang terpadu yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar bersifat timbal balik. Yang pertama secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Yang kedua, secara material, pada perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar, materi yang dibahas BPUPKI pertama kali yaitu filsafat negara Indonesia, Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.